Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Pemirsa yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Isra ayat 23 ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar tidak menyembah kepada selain Allah. Kemudian kita senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Allah memerintahkan kepada kita jika salah satu di antara kedua orang tua kita atau kedua-duanya tua dalam pemeliharaan kita, maka Allah sampaikan jangan kalian berkata di hadapan mereka. Jangan kalian membentak mereka dan berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang baik. Pemirsa yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah menyeiringkan antara perintah menyembah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Hal ini menandakan betapa tinggi kedudukan di sisi Allah dalam hal berbakti kepada kedua orang tua. Begitupun sebaliknya, dalam deretan dosa-dosa besar, maka berdosa kepada orang tua adalah dosa besar yang kedua. Maka oleh karenanya pemirsa sekalian, mari kita senantiasa memanfaatkan hidup ini, terlebih khusus lagi bagi kita yang masih ada kedua orang tuanya, untuk senantiasa berbakti kepada mereka. Dan jangan sekali-kali kita berani durhaka kepada kedua orang tua kita. Kenapa pemirsa sekalian? Tidak ada artinya ibadah kita siang malam. Meskipun hitam jidat kita karena sholat tahajud, Senin Kamis kita puasa sunnah, setiap malam setiap hari kita membaca Al-Quran, setiap Senin Kamis kita puasa sunnah, bahkan setiap tahun kita berangkat umrah, tapi berani menggores luka di hati ayah ibu kita, maka na'udzubillah pemirsa sekalian, sorga haram buat kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mari sekali lagi kita senantiasa memanfaatkan hidup ini berbuat baik dan berbakti kepada orang tua kita. Karena kalau kita berpikir untuk membalas jasa dan perjuangan orang tua kita, maka Nabiullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, setetes air susu ibumu engkau bayar dengan dunia beserta seluruh isinya, itu tidaklah sebanding. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pernahkah sejenak saja dalam hidup ini kita menundukkan kepala, seraya kita memikirkan betapa besar perjuangan dan jasa-jasa orang tua kita? Ayah kita pemirsa sekalian, beliau yang berjuang siang malam mencari nafkah buat kita. Tidak peduli panas mentari membakar kulit, tidak peduli hujan mengguyur tubuhnya. Beliau bekerja siang malam membanting tulang demi mencari nafkah buat kita, membiayai sekolah kita, membiayai kuliah kita. Bahkan tidak sedikit ayah rela meninggalkan keluarga tercinta, merantau sampai ke Malaysia demi mencari nafkah. Begitu sebaliknya ibu kita pemirsa sekalian. Beliau yang mengandung kita kurang lebih 9 bulan 10 hari dalam keadaan sakit yang bertambah-tambah. Bahkan Allah sendiri mengabadikan di dalam Al-Quran bagaimana siksanya, bagaimana sakitnya, payahnya seorang ibu saat beliau mengandung kita. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni. Dan kami perintahkan kepada manusia, kata Allah, supaya mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya yang mengandungnya dalam keadaan payah yang bertambah-tambah, dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dalam keadaan sakit yang bertambah-tambah. Kemudian ketika kita lahir ke dunia, beliau berjuang antara hidup dan mati saat melahirkan kita. Bahkan tidak sedikit pemirsa sekalian seorang ibu yang meninggal pada saat beliau melahirkan anaknya. Beliau yang berusaha membesarkan kita dengan penuh cinta dan kasih sayang. Tidak peduli tengah malam beliau bangun begadang sampai pagi demi menenangkan kita di saat kita bangun dan menangis. Namun pemirsa sekalian, apa yang sudah kita lakukan untuk membahagiakan kedua orang tua kita? Apa yang sudah kita lakukan untuk membalas jasa-jasa mereka? Sudahkah kita membuat mereka tersenyum bahagia dengan pengabdian kita, dengan kelakuan baik kita? Sudahkah kita membuat mereka tersenyum bahagia ketika jelang lebaran kita datang ke rumah mereka lalu kita bawakan apa-apa sekedar untuk menyambut hari raya Idul Fitri? Atau paling tidak, kalaupun tidak ada yang kita bawa untuk mereka, kita selalu datang membesuk mereka, kita selalu datang menjenguk mereka, dan kita tidak menyiksa orang tua kita dengan kerinduan ingin bertemu dengan kita. Atau justru sebaliknya para pemirsa sekalian, dalam hidup ini kita selalu
selalu membuat mereka bersedih hati. Ucapan kita kadang kasar, bahkan membentak mereka. Dan sebaliknya, nauzubillah, kadang pemirsa sekalian, bahkan ada orang yang sampai tega memukul orang tuanya sendiri, dan nauzubillah sampai tega membunuh orang tuanya sendiri. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sekali lagi, tidak ada ibadah kita siang malam ketika kita berani menggores luka di hati ayah ibu kita. Pemirsa yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita, ya ma'asyiral muslimun, wahai orang-orang Islam, kata Nabi, ala man kana lahu walidatun, siapa yang masih punya orang tua, walam yabirraha, tetapi mereka tidak mau berbuat baik kepada kedua orang tuanya, kharaja minad dunya ala ghairi syahada, maka esok lusa dia akan meninggal tanpa mampu mengucapkan kalimat syahadat. Nauzubillah. Oleh karenanya pemirsa sekalian, lewat tausiah singkat ini saya mengajak pada diri pribadi saya dan kepada pemirsa sekalian, mari kita senantiasa memanfaatkan hidup yang singkat ini untuk senantiasa berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Karena sekali lagi, manakala kita selalu durhaka, selalu membuat hati mereka terluka, selalu menyakiti mereka, maka nauzubillah, haram untuk kita pemirsa sekalian. Demikian, semoga bermanfaat terkhusus pada pribadi kami dan kepada pemirsa sekalian. Wallahu a'lam. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.